Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahma Anissa dengan NIM 18230039. Saya akan mereview artikel dengan tema Accounting for Islamic Financial Institution. Judul artikelnya adalah Pengaruh Standar Akuntansi AAOIVI dalam pelaporan lembaga keuangan Islam di Malaysia. 1. Pembahasan teori. Islam adalah cara hidup yang lengkap yang tidak memisahkan keyakinan dan aktivitas sehari-hari, termasuk keterlibatan dalam aktivitas ekonomi. Padahal, Islam sangat menjunjung tinggi perdagangan dan umat Islam didorong untuk berpartisipasi dalam ekonomi kegiatan yang tidak melanggar syariah. Hal ini mengakibatkan munculnya lembaga keuangan Islam atau IFI. Sejak itu, ada perkembangan luar biasa dalam industri lembaga keuangan Islam, khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Mengikuti tren serupa, pemerintah Malaysia telah mendirikan Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 1993 dan Bank Muamalat Berhad pada tahun 1999. Tahun berikutnya telah terlihat ekspansi di industri Malaysia, di mana bank syariah asing seperti Kuwait Finance House, Al-Rajhi Banking dan Investment Corporation, dan Qatar Islam Bank bergabung dengan pasar dan bank domestik menciptakan perusahaan Islam seperti RHB Bank Islam dan Bank Islam Hong Leong. 2 kasus yang dibahas. Makalah ini berfokus pada isu yang relevan dengan kebutuhan standar akuntansi syariah dalam pelaporan lembaga keuangan syariah dalam konteks Malaysia. Dengan pertumbuhan IFI yang pesat baru-baru ini, masih ada sikap yang tidak meyakinkan mengenai perlunya standar akuntansi khususnya untuk IFI seperti yang dikeluarkan oleh Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam. Mendorong makalah ini untuk memeriksa masalah ini secara rinci. 3 objek atau sampel penelitian. Makalah ini membahas pada pandangan dari 7 yang diwawancarai yang dikumpulkan dari 7 wawancara semi terstruktur yang dilakukan selama periode 3 bulan dari Oktober 2012 hingga Desember 2012. Ketujuh orang yang diwawancarai yang berpartisipasi dalam penelitian ini terdiri dari petugas tim manajemen di Departemen Keuangan IFI di Malaysia. Semua yang di atas yang diwawancarai secara aktif terlibat dalam mempersiapkan laporan keuangan IFI. Kuesioner semi terstruktur adalah membayangkan untuk menayangkan bukti penting mengenai tujuan penelitian yang diangkat di bagian pertama. 4 teknik analisis data. Kuesioner semi terstruktur adalah membayangkan untuk menangkap bukti penting mengenai tujuan penelitian terstruktur diadakan dalam konteks yang cukup terbuka sehingga pertanyaan yang dilakukan belum tentu disiapkan sebelumnya. 5 wawancara dilakukan tatap muka, masing-masing berlangsung hingga 1-2 jam, sementara 2 orang yang diwawancarai menjawab secara tertulis melalui email. Semua wawancara dilakukan dalam bahasa Inggris dengan sedikit campuran bahasa Melayu. Mereka direkam dan kemudian semuanya ditranskripsikan. 5 hasil penelitian. Bukti wawancara menunjukkan bahwa standar akuntansi Islam yang terpisah tidak terlalu diperlukan untuk mengatur lingkungan LKI. Sebaiknya mereka sangat membutuhkan standar pengungkapan untuk menjelaskan Islam kontak dan untuk meyakinkan masyarakat Muslim bahwa mereka benar-benar menawarkan produk kepatuhan syariah disetujui oleh SAC. Meskipun demikian, ada responden yang lebih memilih perlakuan akuntansi oleh AAOIFI untuk mencerminkan kontrak produksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Namun, pedoman untuk IFI tidak akan diterapkan secara global jika mereka adalah standar akuntansi yang terpisah. Baiklah, sekian review artikel dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.